Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan atau memaparkan materi kuliah tentang etika administrasi negara pada pertemuan ke-6 atau tugas ke-6 dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin Selang, SSOS MAP. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, NIM 09105804191113, kelas B semester 7 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Adapun pokok pembahasan di pertemuan ke-6 ini membahas tentang dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama, satu, korupsi dan pita merah, dan yang kedua yaitu korupsi dari sudut etika. 1. Korupsi dan pita merah. Korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruption, atau corrupts. Artinya penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kebejatan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dapat berbentuk penggelapan, kecurangan, atau manipulasi dengan karakteristik tidak mengandung kekerasan, ketidakjujuran, dan penyembunyian kenyataan. Korupsi dalam kondisi yang nyata bentuknya bermacam-macam, mulai dari penyelewengan jabatan yang secara halus dan tidak terasa oleh masyarakat sampai pola korupsi yang kasar dan tidak manusiawi. Bila ditinjau dari sudut etis, esensinya sama, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dari orang banyak, yaitu masyarakat. Fenomena lain yang juga dapat menyebabkan timbulnya korupsi dan manipulasi adalah Beroepsretisme, patologi administrasi atau ungkapan dalam masyarakat industri dikenal dengan nama red tape, atau yang lebih kita kenal dengan nama pita merah. Asal-usul kata pita merah ini memang tidak begitu jelas. Ada yang menjelaskan bahwa untuk mengikat berkas formulir layanan pemerintah digunakan pita berwarna merah. Banyak lagi penjelasan lain, namun pada intinya adalah karena lamban dan bertele-telenya pelayanan umum dan prosedur administratif, dan ada kaitan dengan gejala korupsi dan manipulasi. Pita merah adalah istilah yang menunjuk kepada peraturan yang berlebihan atau penerapan terhadap aturan resmi yang kaku, yang dianggap mengurangi produktivitas dan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan. Hal ini biasanya menunjuk ke pemerintah, perusahaan, dan organisasi besar lainnya. Kedua yaitu korupsi dari sudut etika. Dalam teori etika, korupsi berkaitan dengan etika individu, yang berarti bahwa idealnya seseorang yang mempunyai wewenang seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban yang penuh tanggung jawab. Etika individu mengacu pada norma moral yang dianut oleh seseorang sehingga menghasilkan tindakan atau sikap sesuai dengan apa yang dipercayai oleh masing-masing individu. Maka, dengan demikian perlu adanya etika individu yang seharusnya diterapkan secara berkelanjutan, sehingga adanya tindakan korupsi ini menunjukkan bahwa etika individu para aktor atau pelaku korupsi masih sangat rendah. Pada dasarnya, etika memiliki fungsi sebagai teori yang mempelajari tentang perbuatan baik dan buruk. Adapun pada bidang filsafat, teori etika memiliki keterkaitan dengan moralitas, maka dalam hal ini tindakan baik dan buruk tersebut mengacu pada sesuatu yang benar dan salah. Seseorang dikatakan melakukan tindakan buruk jika tindakannya salah atau tidak sesuai dengan norma serta peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini kasus tindak pidana korupsi bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang korupsi dan pita merah pada tugas ke-6 atau pertemuan ke-6 materi kuliah Etika Administrasi Negara. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.